Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Bahtiar. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi sebagai jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah perencanaan dan metodologi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Nanin Sumiarni SPDI MAG dengan judul Desain Model Pendekatan dan Metode Pembelajaran. Dalam materi ini saya akan mencoba mempresentasikan isi makalah kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima dan bermanfaat walaupun pada dasarnya banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya. Baik, kami akan mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu kerangka konseptual untuk merancang proses pembelajaran, di mana ketika seorang guru akan menyampaikan suatu materinya, maka guru juga harus menentukan metode atau model pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didiknya, agar ketika nanti berada di depan peserta didik tidak merasa kesulitan. Adapun untuk contoh model, yaitu ada sebut namanya ADDIE, ada namanya Essure, ada namanya Think and Carry. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu studi kasus, di mana studi kasus yaitu penerapan model ADDIE dalam pelatihan guru yang ditingkatkan keberhasilannya sebesar 30%. Pendekatan pembelajaran berpusat kepada guru versus murid. Ya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru bisa menyampaikan materi pembelajarannya dengan yang pertama dengan ceramah. Ketika di depan murid-muridnya atau peserta didiknya, guru menyampaikan full materinya dengan berbicara di depan, seperti orang berpidato atau berceramah. Yang kedua yaitu guru menyampaikan dengan demonstrasi, mendemonstrasikan atau mempraktekkan isi yang ada di dalam materi yang disampaikan kepada peserta didik dengan peragaan dan praktek. Selanjutnya yaitu berpusat kepada siswa. Metode siswa menyelesaikan atau belajar itu menggunakan tiga cara, yaitu pertama diskusi, yaitu dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan diberikan subjudul kepada siswa yang akan dibahas. Kedua yaitu proyek ini adalah memberikan suatu pembahasan kepada siswa untuk diselesaikan atau dikerjakan. Studi kasus yaitu modelnya penelitian, meneliti studi kasus dan menemukan cara atau jalan keluar. Efektivitasnya, siswa aktif tingkatkan retensi belajar sebesar 26%, maka mereka akan lebih aktif dalam mencari judul sendiri dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan diskusi bersama teman-temannya. Metode pembelajaran teknik implementasi. Yang pertama yaitu ceramah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, bahwa ceramah yaitu penyampaian materi secara langsung oleh guru kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu diskusi. Diskusi yaitu meningkatkan pemahaman materi hingga 20% melalui interaksi. Mereka akan saling interaksi dengan anggota kelompoknya dan berinteraksi dengan anggota kelompok lain guna untuk saling memberikan pertanyaan maupun jawaban yang diminta. Selanjutnya yaitu simulasi dan studi kasus, latihan praktis untuk memperdalam konsep dan keterampilan peserta didik kita dalam memahami dan mendapatkan jalan keluar pada tugas yang telah
diberikan. Selanjutnya yakni analisis keselarasan model, pendekatan, dan metode. Yang pertama yaitu model ADDIE. Model ADDIE adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan dalam pengembangan program pembelajaran. Nama ADDIE merupakan akronim dari 5 tahap. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, development. Selanjutnya yaitu implementation. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, itulah penjelasan mengenai model ADDIE. Selanjutnya yaitu pendekatan berpusat kepada siswa. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Karakteristik dari pendekatan yang berpusat pada siswa yaitu keterlibatan aktif siswa belajar, pembelajaran berbasis pengalaman dan minat siswa, guru bertindak sebagai fasilitator bukan satu-satunya sumber pengetahuan, menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kemandirian. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu proyek atau project basic learning. Itu bahasa yang sekarang. Itu metode yaitu strategi pembelajaran di mana siswa belajar melalui pengerjaan proyek nyata yang relevan dengan dunia nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pembelajaran. Yang pertama yakni karakteristik siswa. Gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya sekali dibacakan langsung paham. Ada yang gaya belajarnya yaitu sulit memahami, dan ada pula yang gaya belajarnya senang belajar di tempat yang agak bising, seperti belajar sambil mendengarkan musik, belajar sambil makan, seperti itu. Yang kedua yakni tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 3, yaitu kognitif. Kognitif yaitu pengetahuan atau pemahaman, kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua yaitu afektif. Afektif ini adalah berhubungan dengan perasaan, sikap, emosi, minat, dan nilai yang dimiliki siswa terhadap sesuatu. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu psikomotorik. Psikomotorik ini adalah yang berkaitan dengan keterampilan fisik siswa yang melibatkan koordinasi tubuh, gerakan, dan tindakan. Yang selanjutnya dari apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi desain pembelajaran yaitu yang ketiga, sumber daya. Sumber daya ini apa? Sumber daya itu berupa waktu, anggaran, teknologi yang mempengaruhi desain pembelajaran atau fasilitas, di mana ketiga elemen ini sangatlah mendukung terhadap terjadinya pembelajaran. Yang keempat yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar juga menjadi hal pokok atau faktor pokok yang mempengaruhi dari desain pembelajaran. Contohnya seperti kelas. Terkadang teman belajar serius tapi kondisi kelas yang tidak bagus. Dan lab bagaimana? Lab ini bisa dikatakan yaitu tempat belajar. Tempat belajar juga harus disesuaikan. Selanjutnya platform, atau kita menggunakan metode pembelajaran bagaimana, alat pembelajaran yang seperti apa, apakah sesuai atau tidak. Itu juga sangat menunjang terjadinya pembelajaran. Teknologi dalam desain pembelajaran. Mengingat pesatnya berkembangnya teknologi pada saat ini, sehingga banyak teknologi yang mendukung dalam desain pembelajaran. Pembelajaran itu bisa dilakukan dalam mode pertama yaitu mode pembelajaran online, di mana bisa siswa belajar online. Siswa
siswa berada di rumah dan guru juga berada di rumah, nanti akan diberikan suatu platform seperti Zoom, terus Google Meet, dan banyak dan lain-lain. Itu bisa mendukung pembelajaran secara online. Selanjutnya itu blended learning. Blended learning ini adalah pembelajaran campuran antara pembelajaran online dengan offline. Contohnya yaitu guru memberikan video atau materi melalui video, itulah yang disebut dengan pembelajaran online, lalu berdiskusi atau praktik langsung di kelas. Ya, praktik langsung di kelas ini itulah yang dikatakan, yang dinamakan pembelajaran secara offline. Ketika siswa menerima materinya secara online, setelah itu praktiknya secara offline, itulah yang dinamakan pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran. Selanjutnya yaitu gamifikasi, adalah penggunaan elemen-elemen permainan dalam konteks non-permainan seperti dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Adapun tujuan dari gamifikasi ini yaitu membuat proses belajar lebih menyenangkan dan menarik. Yang kedua yaitu mendorong siswa untuk aktif, kompetitif secara sehat dan terus berprogres. Adapun contohnya yaitu memberikan poin untuk setiap tugas yang diselesaikan, dan selanjutnya yaitu guru menyusun kuis atau permainan tebak-tebakan untuk siswa, atau guru juga bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Kahoot, kuis ataupun Classcraft, di mana aplikasi-aplikasi ini sangat mendukung untuk menarik minat siswa dalam belajar, karena di mana aplikasi-aplikasi ini menuntun kita mengajarkan kepada siswa belajar sambil bermain, bukan bermain sambil belajar. Kesimpulan, desain pembelajaran yang adaptif. Desain pembelajaran harus responsif terhadap kebutuhan siswa. Evaluasi berkelanjutan sangat penting dalam meningkatkan atau mengukur pencapaian siswa. Investasi ini signifikan tingkatkan hasil belajar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan segala kekurangan yang ada dalam presentasi yang kami sampaikan itu murni kesalahan dari kami, dan apa yang kami sampaikan itu adalah batas dari ilmu kami. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.